Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Najwa Lutfiyah, semester 2 dari Pendidikan Bahasa Arab Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, akan mempresentasikan sedikit ilmu mengenai bahasa Arab dan bangsa Arab. Presentasi ini dibuat untuk memenuhi tugas individu mata kuliah Madhol Ilmiah Lughah. Sebelumnya, saya memiliki beberapa poin pembahasan yang penting. Yang pertama adalah mengenai tinjauan umum bahasa Arab, yang kedua mengenai ragam bahasa Arab, yang ketiga mengenai karakteristik bahasa Arab, dan yang keempat mengenai tinjauan umum bangsa Arab. Lanjut kepada pembahasan pertama, yaitu tinjauan umum bahasa Arab. Bahasa Arab menjadi satu dari 6 bahasa resmi di Persatuan Bangsa-Bangsa atau PBB. Selain bahasa Cina, Inggris, Spanyol, Perancis, dan Rusia. Resolusi 3190 Majelis Umum PBB tertanggal 18 Desember 1973 telah menetapkan bahasa Arab sebagai bahasa resmi internasional PBB, dan oleh karena itu, setiap tanggal 18 Desember diperingati sebagai Hari Bahasa Arab Sedunia. Bahasa Arab menjadi bahasa nasional di 22 negara anggota PBB, yaitu Maroko, Aljazair, Tunisia, Libya, Mesir, Sudan, Saudi Arabia, Yaman, Oman, Bahrain, Qatar, Uni Emirat, Kuwait, Jordan, Syria, Lebanon, dan Irak. Dan juga digunakan sebagai bahasa ritual keagamaan atau liturgi untuk lebih dari 1,5 miliar muslim di seluruh dunia. Bila ditinjau berdasarkan genealogi bahasa, maka bahasa Arab merupakan anggota dari filum atau kelompok besar bahasa Afro-Asiatik. Para linguis Arab dan sebagian kalangan orientalis meyakini bahasa pertama kali yang digunakan masyarakat Semit adalah bahasa Arab kuno. Hal ini didasarkan ciri-ciri identik antara bahasa Semit atau bahasa Arab kuno dengan bahasa Arab. Ahmad Muhammad Qodur menyebutkan 4 kesamaan identik antara kedua bahasa. Yang pertama, terdapat kesamaan pada aspek fonetis. Kedua bahasa menekankan bunyi huruf yang keluar dari rongga tenggorokan, yaitu al-ain, al-ghain, ha, dan hamzah. Yang kedua, kedua bahasa terdapat bunyi huruf yang tebal, seperti sod, do, po, dan zo. Yang ketiga, kedua bahasa memiliki pola kata kerja yang berasal dari 3 huruf, atau asulasi dasar. Yang keempat, kedua bahasa menekankan sistem infleksi atau i'rab, seperti rofa, nasab, hofat, dan jazm. Selanjutnya, poin pembahasan yang kedua yaitu mengenai ragam bahasa Arab. Badawi membagi bahasa Arab menjadi 5 ragam. Yang pertama, Fuso Aturos, yang kedua Fuso Al-Asr, yang ketiga Al-Amiyat Al-Musakofin, yang keempat Al-Amiyat Al-Mutanawirin, dan yang kelima Al-Amiyat Al-Ummiyin. Pembagian ini didasarkan kajian Badawi terhadap media informasi di Mesir. Secara umum, kelima pembagian tersebut bila disederhanakan menjadi 3 bahasa Arab yang hidup berdampingan dalam masyarakat Arab, yaitu bahasa Arab klasik, dialek, dan bahasa Arab baku. Bahasa Arab klasik, jenis bahasa Arab ini disebut pula Al-Arabiyah, Al-Lughatu Al-Arabiyah, At-Turasiyah, Al-Lughatu Al-Arabiyah Al-Turasiyah, atau bahasa Arab klasik, atau yang disebut juga dengan The Classical Arabic atau CA. Karena Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab, ia memiliki posisi yang sakral dan bergengsi tidak hanya di kalangan bangsa Arab tetapi seluruh umat muslim. Teks Al-Quran memiliki kosakata yang kaya, struktur morfologi dan sintaksisnya pun beragam. Gaya bahasanya sangat fasih sehingga menjadi pembeda dari teks bahasa Arab klasik lainnya. Yang kedua, dialek. Tipe ini adalah yang digunakan dalam konteks informal. Bahasa ini lazim disebut alamiah atau ad-darij. Bahasa ini bukan bahasa formal yang memiliki tata bahasa yang dibakukan. Selanjutnya, bahasa Arab baku. Bahasa Arab baku dan standar adalah bentuk bahasa Arab yang merujuk pada jenis bahasa yang telah terstandarisasi dan baku secara penggunaannya dan struktur oleh penutur bahasa Arab dan digunakan di kalangan penutur bahasa Arab terdidik di dalam situasi formal seperti pendidikan dan literasi. Selanjutnya yaitu mengenai karakteristik bahasa Arab. Pada karakteristik ini memiliki beberapa aspek. Yang pertama yaitu fonologi. Bila ditinjau dari aspek fonetik atau bunyi bahasa, bahasa Arab memiliki 6 huruf vokal yang diwujudkan baik dalam format pendek maupun format panjang. Bunyi vokal pendek diwujudkan dengan tanda baca syakal. Yaitu fathah, kasroh, dan domah. Sedangkan bunyi vokal panjang diwujudkan dengan huruf mad, yaitu alif, waw, dan ya.
Bila ditinjau dari aspek morfologi, teori struktur kata atau morfologi biasanya fokus pada dua isu utama. Yang pertama, morfologi leksikal, yang kedua, morfologi infleksional. Morfologi leksikal mengkaji kaidah-kaidah pembentukan kata yang menghasilkan kata-kata baru yang berbeda dari kata asalnya. Sedangkan morfologi infleksional yaitu pembentukan kata yang menghasilkan kata yang berbeda, tetapi dengan paradigma yang sama, seperti kata tunggal yang berubah menjadi jamak, makna lampau yang berubah menjadi makna sekarang. Dalam bahasa memiliki akar kata yang terdiri dari 2, 3, atau 4 konsonan yang dapat dirubah maknanya dengan melalui perubahan penempatan dan pengaturan yang didasarkan pada pola atau acuan dasarnya seperti wazan. Selanjutnya, tinjauan umum bangsa Arab. Bangsa Arab, menurut perspektif sejarah, bangsa Arab terbagi dalam 3 kelompok besar yang didasarkan kepada periodisasi kemunculan. Kelompok tersebut adalah Arab al-Ba'idah, Arab al-Aribah, dan Arab Musta'ribah. Arab al-Ba'idah adalah dari bangsa Arab yang telah punah dan tidak cukup data yang mendetail terkait sejarah mereka. Di antaranya mereka adalah bangsa Ad, bangsa Samud, bangsa Tasm, bangsa Jadis, bangsa Amaliko, bangsa Umaim, bangsa Jurhum yang pertama, Abdudoham, Hadur, Abil, Jasim, kesemuanya merupakan keturunan Syam bin Nuh alaihi salam. Yang kedua, Arab al-Aribah atau Mut'aribah. Secara kebahasaan, Arab al-Aribah yang memiliki arti Arab murni atau asli. Kelompok ini merupakan masyarakat Arab yang memiliki garis keturunan dari Yasjub bin Ya'rub bin Qoton, atau yang dikenal juga sebagai Arab Qohtani, dari garis keturunan Himyar yang berasal dari negeri Yaman. Selanjutnya, Arab Musta'ribah. Kata Arab Musta'ribah mengandung arti Arab campuran. Kelompok ini adalah keturunan dari Ismail alaihi salam bin Ibrahim alaihi salam, atau yang dikenal sebagai Arab Adnani yang berasal dari negeri Hijaz. Tetapi, terkadang dalam beberapa kajian sejarah bangsa Arab ada yang membaginya menjadi 2 kelompok besar, yaitu Al-Aribah dan Musta'ribah, atau Al-Baqiyah. Arab Al-Baqiyah terdiri dari 2 bagian. Arab Al-Baqiyah terdiri dari 2 bagian, yaitu Qohtaniun dan Adnaniun. Dilansir dari Al-Fiyumi pada tahun 1994. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.